Di balik pel dan seragam lusuh, ia diam-diam kuasai bahasa Jepang level CEO, belajar dari buku loakan dan podcast gratisan. Saat investor asing datang dan penerjemah utama kecelakaan, semua orang panik kecuali dia. Tapi tak ada yang tahu kemampuannya menyelamatkan perusahaan, sekaligus mengguncang hati sang bos dan memicu salah paham yang nyaris merenggut cintanya selamanya. Namun sebelum cerita dimulai, kami doakan semoga sahabat yang sudah subscribe Novi Channel sehat selalu, murah rezeki, dipermudah segala urusannya. Amin. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman menonton cerita ini. Kota Surabaya pagi itu masih diselimuti kabut tipis, seperti selimut lembut yang menyembunyikan luka-luka dari malam sebelumnya. Di antara gedung-gedung perkantoran yang menjulang di kawasan Ngagel, satu sosok bergerak cepat, hampir tak terlihat oleh mata yang terburu-buru. Ia tidak membawa tas kulit mahal atau laptop terbaru. Yang ia genggam erat hanyalah seember air kotor dan sehelai kain pel biru yang sudah lusuh di ujung-ujungnya. Namanya Rendra, pemuda 26 tahun, yatim piatu sejak usia 14. Lulusan SMA yang tak pernah menginjak bangku kuliah karena uang beasiswa habis untuk biaya pemakaman ibunya. Setiap hari ia tiba di PT Cakra Digital Solusi pukul 6 pagi, jauh sebelum lampu gedung dinyalakan, jauh sebelum para manajer menyeruput kopi pertama mereka. Ia menyapu, mengepel, membersihkan toilet, mengganti air dispenser. Tugas yang tak pernah dihargai, hanya dianggap wajar. Namun yang tak pernah dilihat siapapun, di balik matanya yang tenang, ada bara yang terus menyala. Bukan amarah, tapi tekad. Tekad seorang laki-laki yang tak mau nasibnya ditentukan oleh kertas ijazah atau cap office boy di seragamnya. Dan di lantai 25, di balik pintu kaca tebal bertuliskan Direktur Utama, ada satu alasan mengapa ia tetap bangun setiap subuh. Meski tubuhnya letih, perutnya lapar, dan hatinya sering remuk oleh bentakan orang. Maya, wanita yang selalu berjalan tegak, berbicara tegas, dan memancarkan aura dingin. Namun Rendra tahu, ia tahu cara Maya menggigit bibir saat stres. Tahu cara ia menutup mata sejenak sebelum memutuskan sesuatu yang berat. Tahu bahwa di balik topeng si Ratu Es, ada seorang perempuan yang sering makan siang sendirian di ruangannya, menatap foto keluarga di laci bawah. Foto yang selalu ia tutup rapat bila mendengar langkah kaki mendekat. Di dalam lemari kecil di bawah tangga darurat, tempat penyimpanan sapu dan cairan pembersih, terselip sebuah tas lempang lusuh. Di dalamnya, buku catatan bekas kamus Jepang edisi lama. Earphone murah dengan kabel yang nyaris putus, dan sebungkus roti tawar untuk makan siang. Setiap hari, saat jam istirahat, ketika rekan-rekannya memesan nasi goreng via GoFood atau tertawa di kantin, Rendra menghilang. Ia duduk di anak tangga beton dingin, bersandar pada tembok yang lembab, lalu memasang earphone. Suara podcast bahasa Jepang mengalun pelan. 今日の会話、職場での礼儀、表現です. Percakapan hari ini, ekspresi sopan di tempat kerja. Ia mengulang kalimat itu berkali-kali, merekam suaranya sendiri di voice note, lalu membandingkannya dengan rekaman asli. Pelafalannya sering salah, intonasi kadang kacau. Tapi ia tak pernah menyerah. Ia belajar dari mana saja. Dari iklan Jepang di YouTube yang diputar berulang-ulang sampai hafal, dari label botol minuman impor di toko kelontong, dari komentar warga Jepang di forum teknologi yang ia baca di warung internet. Bahkan, dari lagu NKI yang ia dengar di radio tua warung kopi langganannya. Tapi bukan demi karir, bukan demi uang. Ini semua demi satu hari. Hari di mana ia tak lagi harus menunduk saat berpapasan dengannya. Hari di mana ia bisa menatap mata Maya tanpa rasa malu. Hari di mana jika suatu saat ia berdiri di sampingnya, di pelaminan, di atas panggung, di meja makan keluarga, tak ada yang berbisik. Kenapa dia mau sama office boy? Ia ingin dunia tahu. Cintanya bukan kebetulan. Cintanya adalah perjuangan diam-diam yang lahir dari kerendahan hati dan rasa malu yang terlalu dalam. Pagi itu, langit Surabaya mendung. Di ruang rapat lantai 25, Maya duduk sendirian menatap timeline presentasi di layar laptopnya. Presentasi yang akan menentukan nasib perusahaan selama 5 tahun ke depan.
Nyonya Sato, investor utama dari Tokyo, akan datang dalam 90 menit. Dana yang ia bawa, triliun. Cukup untuk membangun kembali fondasi PT Cakra yang goyah, menyelamatkan 327 karyawan dari PHK, dan mewujudkan mimpi ayah Maya, almarhum pendiri perusahaan yang kini terbaring di makam dengan nisan sederhana di daerah Keputih. Tiba-tiba ponsel di meja Maya bergetar. Nama Pak Heri, penerjemah Mandarin dan Jepang, muncul. Maya mengangkat, napasnya sudah berat. Ia tahu panggilan pagi begini pasti bukan kabar baik. Bu Maya, saya mohon maaf, penerjemah utama kami mengalami kecelakaan di Jalan Tol Waru. Kaki kanannya patah, sekarang sedang dioperasi. Maya diam. Hanya detak jantungnya yang terdengar di telinga. Duk, duk, duk. Semakin kencang. Saya sudah coba cari pengganti, Bu. Tapi semua penerjemah level bisnis sedang bertugas di luar kota. Yang tersisa hanya mahasiswa magang, belum pernah negosiasi kontrak. Maya menghela napas panjang lalu berkata pelan. Suaranya bergetar. Kalau presentasi gagal hari ini, Pak, bukan cuma saya yang kehilangan jabatan. Ratusan keluarga kehilangan nafkah. Anak-anak mereka tidak bisa sekolah. Orang tua mereka tidak bisa berobat. Ia menutup telepon. Lalu dalam diam 2 tetes air mata jatuh. Cepat ia usap dengan punggung tangan sebelum siapapun melihat. Tuhan, aku tidak minta keajaiban. Aku hanya minta satu orang saja yang bisa menyelamatkan hari ini. Maya keluar dari ruangannya. Wajahnya kaku, langkahnya mantap. Meski dadanya sesak, ia berdiri di tengah area kerja staf. Suara ketikan keyboard langsung berhenti. Dengar, serunya. Suara tajam menyayat hening. Nyonya Sato tiba dalam 45 menit. Kita kehilangan penerjemah. Saya tanya sekali, siapa di sini yang fasih bahasa Jepang? Bukan ohio gozaimasu, tapi bahasa bisnis, keuangan, hukum, teknologi, dan diplomasi. Hening. Manajer HR menggeleng. Kepala divisi IT, alumni Jepang terlihat malu. Saya cuma kuliah 2 tahun, Bu. Tidak pernah presentasi bisnis. Staf legal hanya menggigit bibir. Maya tertawa, tapi bukan tawa bahagia, tawa getir. Hebat, kita semua ahli PowerPoint, tapi tidak bisa bicara ke investor yang datang dari 5.000 kilometer jauhnya. Di sudut dekat pantry, Rendra berdiri mematung. Tangannya masih memegang pel. Ia melihat Maya, bukan sebagai bos yang sering memarahinya karena debu di ujung meja, tapi sebagai perempuan yang kehilangan ayahnya, yang memikul beban warisan, yang menahan tangis di balik pintu tertutup. Nafasnya berat, jantungnya berdebar kencang. Aku bisa, bisiknya dalam hati. Aku bisa menyelamatkannya, tapi siapa yang akan percaya? Pria dengan sepatu bolong, seragam lusuh, dan tangan kasar bekas menggosok lantai. Ia menunduk. Ingin sekali ia mengangkat tangan, tapi rasa malu itu seperti rantai, mengikat lidah, menahan mulut, membungkam suara. Saat Maya berbalik, putus asa, siap menghadapi kehancuran, Rendra menghela napas dalam lalu melangkah maju. Bu, suara itu pelan, tapi di tengah keheningan terdengar seperti lonceng kuil di Kyoto. Semua mata menoleh. Maya berbalik pelan, dan di sana berdiri Rendra, masih dengan seragam birunya. Tapi matanya tidak lagi menunduk. Saya bisa membantu, Bu, katanya. Suaranya tenang, tapi di balik itu jiwa seorang samurai yang siap maju ke medan perang. Maya terpaku. Ia menatap Rendra dari ujung rambut yang agak berantakan ke wajahnya yang polos, lalu ke matanya yang tiba-tiba bersinar dengan keyakinan yang asing. Kamu? Tanyanya. Suara bergetar antara ragu dan harap. Rendra mengangguk. Saya belajar sendiri, Bu, tapi saya bisa. Saya janji tak ada waktu untuk verifikasi. Tak ada waktu untuk tes. Maya hanya punya 30 menit. Ganti bajumu sekarang. Ia menekan interkom. Siska, beli jas navy kemeja putih, dasi, sepatu ukuran 42. 10 menit. Kalau telat, kamu mengundurkan diri. 10 menit kemudian, Rendra keluar dari kamar mandi eksekutif. Ia mandi cepat, rambut disisir ke belakang. Tubuhnya dibungkus jas yang pas sempurna. Maya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Bukan office boy, tapi laki-laki. Tinggi, tegap, tampan, dengan sorot mata yang tenang namun tajam. Seperti naga yang baru saja membuka matanya setelah bertahun tidur. Maya mendekat, memperbaiki dasi Rendra yang miring.
Tangannya menyentuh lehernya. Dan saat mereka berdiri begitu dekat, ia mencium aroma sabun murah yang harumnya sederhana, bersih, jujur. Tatapan mereka bertemu. Maya merasakan sesuatu yang asing. Detak jantungnya tidak beraturan. Sudah rapi, katanya buru-buru mundur. Wajahnya sedikit memerah. Ayo, Nyonya Sato sudah di lobi. Tapi di dalam hatinya satu kalimat terus bergema. Kenapa? Baru sekarang aku melihatnya. Dan di lobi, di bawah lampu kristal gedung yang megah, Nyonya Sato menunggu dengan senyum tipis, mata tajam, dan satu pertanyaan di benaknya. Siapa pria tampan yang berjalan di samping CEO itu, dengan aura yang bahkan membuatku penasaran? Langit Surabaya siang itu cerah, terlalu cerah untuk sebuah tragedi. Di lobi PT Cakra Digital Solusi, sebuah sedan hitam mengilap berhenti tepat di depan pintu drop-off VIP. Pintu penumpang terbuka dari dalam. Nyonya Sato melangkah keluar dengan senyum lebar. Rambutnya tersisir rapi. Jaket wol abu-abu yang elegan membalut tubuhnya. Matanya langsung tertuju pada satu sosok. Rendra yang berdiri di dekat tangga darurat. Masih mengenakan seragam biru. Namun kali ini wajahnya bersih, rambutnya rapi. Tangan memegang map kontrak. Ia tidak tahu bahwa di balik pilar marmer lobi, Maya mematung seperti patung. Ini hanya pembicaraan teknis. Visa jadwal, tidak ada yang lain. Bisik Rendra dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia naik ke mobil Sato demi klarifikasi, bukan komitmen. Tapi di mata Maya, pemandangan itu terlihat seperti pengkhianatan. Rendra tertawa ringan saat Sato menepuk pundaknya. Sato membukakan pintu mobil untuknya. Gerakan yang hangat, intim. Dan terakhir, sebelum mobil melaju, Rendra menoleh ke gedung. Dan Maya yakin, tatapannya menyentuh jendela lantai 25. Ia tahu aku di sini, tapi tetap pergi. Dada Maya sesak. Ia menekan dada kirinya, seolah ingin menghentikan detak yang tiba-tiba terasa seperti palu godam. Air mata tidak jatuh. Belum. Ia terlalu marah untuk menangis. Marah pada Rendra, marah pada dirinya sendiri. Bodoh, kamu kira dia akan bertahan. Lelaki seperti dia punya sayap. Dan kamu hanya wanita dingin yang suka menyuruh orang buang sampah. Ia berbalik, langkahnya berat tapi kaku. Wajahnya beku, bibirnya rapat, matanya menyala. Topeng si Ratu Es kembali terpasang. Kali ini tidak setengah hati. Kali ini dengan dendam yang disebut harga diri. Keesokan harinya, ruang CEO terasa seperti kuburan yang disengaja. Tidak ada kopi, tidak ada sticky note bergambar wajah konyol. Meja Maya bersih sempurna, steril, mati tanpa jiwa. Saat Rendra masuk membawa nampan, senyumnya ragu. Maya bahkan tidak menoleh. Letakkan di sana. Duduk. Rendra patuh. Ia duduk di kursi hadapan. Tempat yang kemarin ia duduki sebagai pahlawan. Hari ini terasa seperti kursi terdakwa. Ini? Maya mendorong sebuah amplop tebal ke arahnya. Kertasnya kaku, isinya gaji penuh, bonus krisis, dan yang paling menyakitkan, uang pesangon. Mulai hari ini kamu tidak perlu datang lagi. Rendra terdiam. Napasnya berhenti. Tapi Bu, aku melihatmu di lobi masuk ke mobil Sato. Suara Maya tajam, tapi getar di ujungnya mengkhianati rasa sakit yang nyaris meledak. Kamu tidak perlu berpura-pura. Aku tahu kamu menerima tawarannya, dan itu wajar. Kamu layak lebih dari ini. Lebih dari sekedar membersihkan lantai untukku. Rendra menatapnya. Mata coklatnya lembut, penuh kebingungan, lalu penyesalan. Tapi ia tidak membela diri, tidak menjelaskan. Karena ia tahu, penjelasan tidak akan pernah menang melawan prasangka yang sudah mengakar. Ia hanya bangkit, membungkuk dalam, seperti dulu ketika ia hanyalah petugas kebersihan yang tak berarti. Lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu, untuk segalanya." Pintu menutup, dan Maya akhirnya roboh. Ia meraih telepon, menekan nomor Indenal dengan tangan gemetar. "Siska, cek penerbangan ke Tokyo. Hari ini, semua maskapai." Jawaban datang seperti palu. "Ada penerbangan Anya, 18.15, Bu. Gate 7. 1 jam lagi." Maya berlari. Tidak pakai sepatu. Tidak peduli pada citra. Ia menanggalkan semua kemewahan.
demi satu kesempatan meminta maaf. Tapi di Bandara Juanda, saat ia tiba dengan napas tersenggal, rambut kusut, wajah basah oleh keringat dan air mata, pesawat itu sudah di udara. Maya jatuh berlutut di atas lantai marmer dingin. Tangisnya pecah, bukan pelan, tapi mengguncang. Ia memukul dadanya sendiri, menggigit bibir sampai berdarah, menjerit dalam diam. Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus gengsi? Baru saat itu ia sadar, cinta yang paling tulus justru sering hadir dalam diam. Dan kita sering mengusirnya sebelum sempat berkata, terima kasih. Setahun berlalu, di Surabaya, Maya tetap sukses. PT Cakra tumbuh pesat. Kantornya pindah ke gedung baru di kawasan Manyar. Tapi setiap pagi ketika office boy baru meletakkan kopi di mejanya, terlalu panas, terlalu pahit, terlalu salah. Maya menatap cangkir itu lama, lalu membuka laci bawah. Di sana tersusun rapi 412 tiki kuning. Semua bergambar wajah tersenyum konyol. Semua bertuliskan semangat Bu Bos. Ia tidak pernah membuang satu pun. Sementara di Tokyo, di bawah langit yang sering hujan dan kabut, Rendra hidup seperti mesin. Pagi bekerja sebagai konsultan teknologi di perusahaan satu, siang kuliah manajemen di Waseda University. Malam coding, membaca buku akuntansi, menulis proposal bisnis. Di kamarnya yang sempit di daerah Shinjuku, satu-satunya hiasan foto Polaroid Maya diam-diam diambil saat acara ulang tahun kantor. Di baliknya tulisan tangannya, "Aku tidak ingin kaya, aku ingin pantas." Nyonya Sato sering datang membawakan makanan lalu bertanya, "Kenapa kau memaksa dirimu begini? Dengan gajimu kau sudah bisa hidup nyaman." Rendra hanya tersenyum. Karena cinta bukan soal bisa, Nona, tapi soal berhak. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu membuka Google Maps lalu mengetik Surabaya, Tokyo, jarak 5.200 km. Lalu ia berbisik, "Aku sedang membangun jembatan, Rah. Sabar ya." Malam itu Hotel Majapahit Surabaya bermandikan cahaya emas. Pesta ulang tahun perusahaan dihadiri para elit teknologi, pejabat dan investor asing. Maya hadir. Gaun biru tua, riasan sempurna, senyum kosong. Ia seperti patung emas, indah, mahal, tapi mati di dalam. Tiba-tiba musik berhenti. Semua kepala menoleh ke pintu utama. Di sana berdiri seorang pria tinggi tegap. Jas hitam rancangan Jepang, dipadu kain lurik Jawa di dalam gerahnya. Simbol dua dunia yang ia satukan. Rambutnya disisir rapi. Matanya masih sama teduhnya. Tapi kini di sana ada keyakinan, ada martabat, ada cinta yang telah menempa dirinya selama 365 hari. Rendra. Ia melangkah. Tidak cepat, tidak ragu. Melewati kerumunan yang membisu, melewati bisikan kagum, melewati waktu itu sendiri, dan berhenti tepat di depan Maya. "Maya, aku pulang." Suara itu sama, tapi kali ini tidak lagi menunduk. Lalu di depan ratusan pasang mata, Rendra berlutut satu kaki. Dari saku dalam jasnya, ia mengeluarkan kotak beludruna. Di dalamnya cincin parak sederhana, di tengahnya terukir kanji kecil. "Ai, cinta. Menikahlah denganku, bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya berani jujur bahwa cinta kita tidak butuh izin dari jabatan." Maya menatapnya, tangannya gemetar. Kemudian ia memukul dada Rendra. Sekali, dua kali, tiga kali. "Kamu jahat. 1 tahun." Setahun aku menunggu. Aku cari kabar lewat koneksi di Tokyo. Aku tanya Sato. Aku bahkan suaranya pecah. Aku pernah beli tiket ke Tokyo, tapi batalkan di menit terakhir, karena aku takut kamu sudah lupa. Air mata Maya mengalir deras, tapi Rendra tidak mundur. Ia bangkit, lalu memeluknya. Erat, penuh, tanpa malu. Aku tidak pernah lupa. Aku hanya ingin kembali sebagai laki-laki yang membuatmu bangga, bukan malu. Mereka naik ke balkon hotel, tempat yang pernah menjadi saksi kesepian Maya selama setahun. Angin laut Surabaya berhembus lembut, membawa aroma garam dan kenangan. Maya memandang wajah Rendra.
Wajah yang dulu ia lihat sebagai office boy, kini menjadi rumah yang paling ia rindukan. "Apa yang kau lakukan di Tokyo sebenarnya?" tanyanya pelan. Rendra mengeluarkan dompet. Di sana, di antara kartu nama direktur startup-nya, terselip buku catatan kecil berwarna hitam yang ia tinggalkan di pantry yang Maya temukan sehari setelah ia pergi. Aku tulis ulang semuanya, katanya membuka halaman terakhir. Di sana tertulis dengan tinta biru. Hari ke-328. Aku baru saja presentasi ke investor Korea. Aku tidak gugup karena aku bayangkan kamu duduk di belakang menatapku dengan mata yang bilang, "Aku percaya." Aku tidak ingin dunia mengenaliku sebagai mantan office boy. Aku ingin mereka bilang, "Itu Rendra, suami Maya. Lelaki yang membangun kerajaannya demi satu wanita." Maya menangis tanpa suara. Lalu di bawah langit Surabaya yang penuh bintang, di tempat yang sama di mana dulu ia menunggu Rendra datang membawa kopi, ia berbisik, "Aku tidak butuh kerajaan, Ren. Aku hanya butuh kamu yang tetap mau buatin aku kopi pahit tiap pagi." Rendra tersenyum lalu mengeluarkan sesuatu dari saku. Secarik sticky note kuning. Di atasnya gambar wajah tersenyum konyol dan tulisan cakar ayam. "Selamat pagi, Nyonya Rendra. Kopi siap. Aku cinta kamu bukan karena kamu CEO, tapi karena kamu pernah menangis di lift dan membiarkanku jadi sandaranmu." Maya tertawa sambil menangis. Dan di saat itu, di bawah cahaya bulan yang memutihkan wajah mereka, dua jiwa yang pernah dipisahkan oleh gengsi, jarak dan rasa malu akhirnya pulang. Ada orang yang belajar bahasa asing untuk promosi, tapi Rendra belajar bahasa Jepang untuk mendekati bahasa hati seorang perempuan. Ada orang yang mengumpulkan uang untuk beli rumah, tapi Rendra mengumpulkan ilmu, pengalaman dan keberanian untuk membangun harga diri agar suatu hari ia bisa berdiri di pelaminan tanpa harus menunduk. Dan Maya, ia mengajarkan kita bahwa cinta paling mahal bukan yang diberikan, tapi yang nyaris kita lepaskan karena terlalu sombong untuk mengakuinya. Jadi jika hari ini ada seseorang yang diam-diam berjuang demi kamu, meski dari balik seragam lusuh, meski tanpa pujian, meski tanpa janji, jangan tunggu sampai ia pergi. Berlarilah sebelum pesawatnya lepas landas, sebelum waktu bilang terlambat.